Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Andrianto dari program studi S1 Biokimia, Departemen Biokimia FMIPA IPB. Berikut adalah materi biokimia klinis pertemuan kedua dengan judul darah sebagai sistem cairan biologis. Nah, jadi untuk kuliah ini diasuh oleh saya sendiri dan Profesor Mega Savitri. Ya. Darah itu adalah cairan yang dominan pada tubuh manusia. Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa tubuh manusia dengan berat 70 kilogram kurang lebih mengandung 5 liter darah. Nah, 5 liter darah ini terus mengalir ke dalam seluruh tubuh kita, membawa zat-zat yang penting untuk kelangsungan hidup. Zat-zat yang penting tersebut bukan hanya nutrisi, namun demikian juga hasil atau sisa metabolisme tubuh atau limbah-limbah metabolit. Jadi, dengan adanya darah, nutrisi bisa disebarkan ke seluruh tubuh, demikian pula racun bisa diambil dari seluruh tubuh dan dikirimkan ke organ-organ ekskresi yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, oleh karena itu, darah menjadi media utama dari reaksi dan transport biokimia. Kemudian juga ini menjadi cerminan perubahan metabolisme dalam sistem tubuh sehingga menjadi cairan yang menggambarkan parameter lab klinis atau kesehatan tubuh seseorang. Perubahan fungsi tubuh paling mudah dideteksi dari perubahan berbagai senyawa kimia di dalam darah, termasuk diantaranya senyawa-senyawa sederhana seperti CO2, O2, glukosa, asam amino, dan lain-lain. Demikian juga dengan senyawa-senyawa kompleks atau polimer, misalnya albumin, enzim-enzim yang ada di dalam darah, kemudian keberadaan misalnya saja virus yang menunjukkan infeksi di dalam darah. Nah, darah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, darah mentransfer oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Darah mentransfer nutrisi dari usus, yang kemudian dari usus makanan zat gizi akan berpindah ya dari usus masuk ke dalam pembuluh darah khusus yang namanya vena porta hepatica yang langsung mengalir ke hati. Nah, dari hati akan terjadi proses pemilahan. Ya, terjadi proses detoksikasi apabila ada senyawa-senyawa xenobiotik. Nah, nutrisi dari hati akan diseledarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, darah bertugas mengambil CO2 dari seluruh tubuh, mengambil limbah-limbah metabolisme, misalnya saja amonia sebagai hasil dari penguraian protein. Kemudian amonia nanti akan dikirim ke hati, diubah menjadi urea yang merupakan limbah juga dikirim ke ginjal untuk dibuang melalui urin. Selain itu, misalnya saja juga asam urat ya, sebagai hasil pemecahan basa purin atau nukleotida. Semua dikirim lewat darah, dibuang melalui urin. Kemudian darah juga sangat penting untuk mengatur tekanan darah di dalam tubuh. Artinya, sel-sel dalam tubuh kita ya, berdasarkan pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Ada yang namanya cairan interstisial ya, cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Darah adalah suatu cairan ekstrasel, tapi tidak semua sel dalam tubuh kita itu terlarut dalam darah. Ada cairan sel-sel yang dia dikelilingi oleh cairan interstisial. Nah, bagaimana tekanan-tekanan di dalam cairan ekstrasel atau darah, cairan interstisial, ini pengaturannya ada di dalam darah. Tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kondisi hipertonis, misalnya tekanan yang terlalu rendah hipotonis. Semua ini bisa membunuh sel dalam tubuh kita. Kemudian darah juga membantu mengontrol suhu tubuh. Apabila seseorang berada dalam suhu yang rendah ya, pembuluh darah akan menyempit sehingga suhu panas tubuh itu akan lebih terjaga. Nah, kemudian otot akan menggigil untuk meningkatkan suhu tubuh. Sebaliknya apabila pada suhu panas ya pembuluh darah akan melonggar sehingga panas dapat didistribusikan terutama dikirimkan ke lapisan-lapisan di bawah kulit ya.
Air dapat dilepaskan sebagai keringat untuk menguap dan nanti menurunkan suhu tubuh pada akhirnya. Nah, ada beberapa tipe pembuluh darah. Ya, yang pertama itu adalah pembuluh arteri. Pembuluh arteri membawa darah yang kaya dengan oksigen bergerak dari jantung. Ya. Karakteristiknya pada pembuluh arteri ini pembuluhnya tebal, dindingnya elastis untuk bisa menahan tekanan yang tinggi. Kenapa? Karena dari jantung kan tekanannya tinggi. Pompanya ada di jantung, mengirim ke seluruh tubuh. Nah, kemudian dari jantung ini ada pembuluh darah utama ya, pembuluh darah utama namanya pembuluh aorta. Ya, pembuluhnya besar sini. Bergerak ke arah atas, kemudian dia putar balik ke bawah, bergerak ke seluruh tubuh. Nah, sampai di ujung-ujung syaraf kita, di tangan, di kaki ya, itu di kepala, di otak ada pembuluh yang sangat tipis, sangat kecil ya. Itu disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh-pembuluh yang tipis ini akan terjadi pertukaran ya. Nutrisi akan bergerak dari pembuluh darah, dari komponen darah ke dalam sel. Demikian pula sebaliknya, sel akan memberikan CO2, kemudian limbah-limbah metabolisme balik ke dalam darah. Selanjutnya, darah akan masuk ke dalam pembuluh vena. Vena artinya pembuluh balik yang bergerak dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, untuk mencegah vena eh, salah arah ya, mengalir kembali racunnya balik seluruh tubuh, maka ada valve atau katup yang mengatur sehingga pembuluh vena itu geraknya satu arah. Nah, terkadang ya katup-katup ini juga ada gangguan gitu ya. Makanya pada beberapa kasus pembuluh vena itu bisa melebar, melebar, kemudian dia akan membesar pembuluhnya. Dan pembuluh vena ini tidak seelastis arteri. Kalau arteri itu elastis, vena nggak terlalu elastis. Nah, kalau terlalu melebar dalam jangka panjang, itu nanti akan membesar dan kelihatan. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya varises. Varises, misalnya banyak orang-orang yang olahraga tidak tepat metodenya itu akan varises. Ya, ibu-ibu hamil biasanya varises. Karena pembuluh darah baliknya berat untuk mendorong darah kembali ke jantung. Nah, berikut gambar skematik dari arteri dan vena. Jadi ini arteri ya tebal, ada 3 lapis, mulai dari tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Kemudian bagian dalamnya disebut lumen atau rongga dari arteri. Nah, terus di dalam pembuluh darah yang kapiler yang kecil ini, kalau kita zoom, ada namanya tunika intimanya saja. Dan pembuluh darah kapiler berbeda dari pembuluh darah arteri yang besar ini ya. Kalau pembuluh darah kapiler ini dilapisi oleh satu lapis sel endotel. Di belakang sel endotel ini adalah sel-sel tubuh yang lain. Nah, nanti kalau kita belajar mengenai stroke ya, itu terjadi kalau terjadi penumpukan sel busa atau mast cell ya yang banyak memakan kolesterol, nanti ini pecah gitu ya pembuluh darahnya. Kemudian sel endotelnya akan pindah dari luar sini masuk ke dalam pembuluh darah sehingga bisa menyumbat aliran darah. Nah, kemudian pada pembuluh darah vena biasanya dibeli warna biru. Ya. Em, di sini ada katup atau valve ya. Nah, katup ini yang mencegah vena itu memiliki aliran yang berbalik arah. Jadi tidak jangan sampai berbalik arah. Karena vena ini umumnya melawan gravitasi. Misalnya vena kaki ya. Itu kan dia harus bergerak dari bawah ke atas melawan gravitasi. Kalau nggak ada katup, balik nanti alirannya. Nah, pada banyak penyakit yang tidak bisa dideteksi secara langsung, misalnya melalui interview, tidak bisa dideteksi melalui parameter fisik, maka perlu dilakukan deteksi secara klinis. Yang paling mudah memang melakukan deteksi melalui urin, ya. Tetapi urin itu datanya tidak akurat. Kenapa? Karena banyak parameter yang mempengaruhi kandungan senyawa kimia di dalam urin.
kontaminasinya besar, kemudian kapan waktu urin itu diambil, apakah pada hari itu orangnya banyak minum atau tidak, banyak parameter yang mengganggu. Oleh karena itu, darah menjadi parameter yang paling tepat untuk analisis klinis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis. Nah, dari sini nanti ada form yang harus diisi oleh pasien. Kemudian pasien akan diambil sampel darahnya. Sampel darah ini akan dikirimkan ke lab. Nah, di sini ada baki ya, ada mobil, bahkan ada pesawat. Ya. Seringkali sampel darah dikirim dalam tempat yang jauh ya. Terakhir pada 2025 ya, saya melakukan riset mengenai sequencing dari masyarakat suku asli Papua, yaitu sampel darahnya dikirim, bukan dikirim, saya bawa ya dari Papua ke Bogor begitu, ya naik pesawat. Nah, itu eh, apa namanya juga salah satu bagian dari eh, pengiriman sampel kan di sana tidak ada fasilitas. Selanjutnya sampel diterima, diberi kode, kemudian dilakukan analisis. Setelah dianalisis ada QC ya, selalu harus ada QC. Semua metode itu ada namanya standar. Nah ini ya, penting untuk biokimia, karena nanti biokimia akan bekerja di sini. Seringkali hasil analisis klinis itu sangat sensitif ya. Misalnya saja dalam menghakimi seseorang menderita penyakit infeksi tertentu, ya, dalam menghakimi seseorang menderita penyakit degeneratif tertentu, atau misalnya analisis cancer, orang nggak kanker kita ternyata salah ukur, jadinya kanker, bisa stres tuh dia. Atau sebaliknya, dia positif cancer, tapi kemudian hasil analisis darahnya negatif. Oh ya udah santai-santai, tahu-tahu udah stadium 4 salah juga kan. Nah, oleh karena itu QC menjadi sangat penting. Kemudian data diolah, diinterpretasi, dan dikirimkan report yang memberikan jawaban dasar biokimia kenapa terjadi kesalahan metabolisme tersebut. Nah, kemudian komponen dari darah. Saat kita mengambil darah, misalkan darah, ada dua jenis tabung darah yang secara umum ya. Yang pertama ada tabung yang biasa ya. Yang kedua ada tabung yang sudah ditambah koagulan. Biasanya tutupnya warna ungu. Kalau yang biasa warna merah. Nah, pada tabung yang biasa, setelah darah, apabila kita ambil darah seseorang ya, atau mungkin hewan coba, kita masukkan ke tabung yang merah ini ya. Segera setelah itu harus dimasukkan ke dalam ice box atau pendingin. Ya, dibiarkan di dalam ice box ya. Biasanya sekitar setengah jam sampai 2 jam. Nanti akan terjadi pemisahan. Bagian yang mengendap di bawah ini adalah bekuan-bekuan darah. Dan yang ada di atas itu adalah serum darah. Nah, yang kedua ada yang namanya teknik ya yang menggunakan tabung EDTA atau EDTA tube. Pada tabung EDTA di bawah ini akan mengendap endapan-endapan darah. Kemudian di atas ada plasma darah ya. Di tengah ada lapisan putih tipis yang disebut bavikot. Apa itu bavikot? Bavikot biasanya adalah kumpulan dari sel darah putih. Kalau kita mau isolasi DNA, ini adalah sampel yang terbaik. Diambil bavikotnya ya. Dan ini challenging ya, cukup sulit untuk mengambil ini karena memang jumlahnya paling 5 sampai 10% dari total darah yang diperoleh. Padahal kadang case by case kita dapat darah juga nggak sama pada tiap pasien atau tiap individu percobaan. Nah, jadi apa perbedaan antara plasma dan serum darah? Nah, intinya darah terdiri dari sekitar 55 sampai 60% cairan dan 40 sampai 45% padatan. Nah, kita bergerak dari padatannya dulu. Padatan darah itu apa sih? Padatan darah itu adalah sel-sel darah. Sel darah itu apa saja? Yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan beberapa komponen garam-garam mineral yang lain. Kemudian ada plasma atau serum darah yang berisi air, elektrolit ya, garam-garam, protein-protein, dan metabolit lainnya yang larut di dalam darah. Jadi kemudian apa beda plasma dan serum? Yang pertama, apabila kita tidak menggunakan antikoagulan, namanya aja antikoagulan ya. Koagulasi itu berarti penggumpalan.
Kalau kita tidak menggunakan antikoagulan, maka darah akan menggumpal, ya, mengendap di bagian bawah. Ya. Nah, jadi faktor pembekuan darah ada di mana? Ada di bawah. Jadi serum isinya apa? Serum isinya hanya enzim-enzim, metabolit, ya, hormon-hormon, garam-garam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua plasma. Plasma darah itu adalah darah yang dipisahkan dengan bantuan antikoagulan, artinya anti pembekuan darah. Berarti apa? Faktor-faktor pembekuan darah ada di bagian cairan darah, misalnya fibrinogen, ya, dan 12 faktor pembekuan darah yang lain. Kemudian em, pada saat kita menggunakan plasma, kita akan mendapatkan data yang lebih banyak. Kenapa? Karena, ya, misalnya salah satunya contohnya kalsium. Kalsium itu salah satu dari faktor pembekuan darah. Kalau kita nggak pakai antikoagulan, dia hilang itu nanti mengendap. Tapi kalau kita pakai faktor pembekuan darah, masih ada kalsium nanti di plasma. Nah, kalsium itu nggak sendiri, ada protein-protein lain yang berinteraksi dengan kalsium. Sehingga kita akan mendapatkan data yang lebih utuh dengan menggunakan plasma darah. Saya sendiri lebih mengutamakan penggunaan plasma darah ya daripada serum, kecuali ya pada kondisi-kondisi tertentu yang memang tujuannya untuk ke serum darah. Nah, kemudian parameter apa saja yang dapat diamati dari serum atau plasma darah, ya? Ada bermacam-macam. Nah, semua data ini adalah data untuk manusia dewasa, ya. Jadi kalau hewan gimana? Ada bukunya sendiri ya. Saya biasanya menggunakan Altman. Altman itu adalah handbook, ya, dari berbagai cairan tubuh dari berbagai hewan. Ya. Ada tikus, kelinci, kuda. Itu berapa sih kadar gula darah normalnya? Ada di bukunya Altman. Nah, kemudian di sini ada beberapa parameter yang ada di dalam darah. Yang pertama ALT, alanin aminotransferase, ALP, alkalin fosfatase, AST, aspartat aminotransferase, ya, ini enzim-enzim yang normalnya ada di dalam hati. Keberadaan ALT, ALP, AST menunjukkan terjadinya kematian sel hati. Nah, kalau sel hati mati, itu selnya pecah, enzimnya keluar. Jadi pada kondisi kerusakan hati, nilai dari enzim-enzim ini akan naik di atas kadar normalnya. Nah, kemudian albumin. Ya. Albumin adalah bentuk pengiriman asam amino dari hati ke seluruh tubuh. Jadi kalau hati mau ngirimin asam amino, ngirimin protein ke sel-sel yang lain, dia akan sintesis albumin. Nah, sehingga turunnya kadar albumin biasanya mengindikasikan kerusakan hati. Sementara pada kondisi sebaliknya, kadar albumin yang mengalami peningkatan menunjukkan albumin tidak bisa keluar melalui ginjal, ya, sehingga menunjukkan kerusakan ginjal. Tapi bisa juga kebalik. Pada kasus gagal ginjal yang awal tuh ginjalnya jebol, semua lewat, malah albuminnya turun. Ya, jadi case by case gitu ya. Jadi klinis itu kita harus lihat datanya secara global, nggak bisa dari satu parameter. Kemudian amilase melihat metabolisme karbohidrat, ya, bikarbonat melihat bagaimana kesehatan paru-paru dalam melepas CO2, bilirubin bagaimana melihat kesehatan hati, kemudian kalsium, klorida, ya, ini untuk melihat pengaturan kesetimbangan elektrolit, ya. Kolesterol, nah ini penting banget. Kolesterol, glukosa, asam urat, ini ya, trigliserida, eh, HbA1c, insulin itu merupakan parameter-parameter yang umum dianalisis pada penyakit degeneratif. Kemudian GGT, ya, gamma GT, gamma glutamate transferase, ini sama, ini terkait nanti. Kreatin kinase, kreatinin, kemudian ini ya terkait dengan ginjal, ya. CRP, C-reaktif protein terkait dengan inflamasi. Kemudian ion hidrogen pada pembuluh arteri, pH, urea ini terkait dengan kesetimbangan pH darah, ya, terutama terkait dengan peran ginjal dalam meregulasi pH tubuh. Kemudian besi,
Transferin, ya ini terkait dengan anemia. Laktat, laktat dehidrogenase terkait dengan metabolisme otot. Magnesium sama tadi terkait dengan logam ya. Osmolalitas, tekanan CO2, tekanan O2. Ini terkait dengan tekanan osmotik dari darah. Fosfat, kalium, natrium. Ini terkait dengan kesetimbangan ion di darah. Protein total ini biasanya berhubungan dengan albumin karena albumin adalah protein terbesar di darah ya yang homogen ya yang satu jenis. Ada kayak yang lain lipoprotein kan macam-macam. Jadi berbeda-beda strukturnya. Kemudian itu dan selanjutnya ada kortisol. Kortisol ini hormon ya. Nah, ada FSH, follicle stimulating hormone. Perhatikan laki-laki juga punya FSH, tapi rendah, maksimal 12. Tapi kalau perempuan dia fluktuatif, bisa mencapai 18 pada kondisi pertengahan fase siklus bulanannya. Kemudian androgen index atau kadar testosteron. Ini tentu laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jauh lebih besar ya. Nah, lawannya itu adalah estradiol atau estrogen. Perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Dan fluktuatif ya, tergantung siklus bulanan, terutama paling besar pada fase folikel. Growth hormone, hormon pertumbuhan, HCG ya, human chorionic gonadotropin, ini adalah hormon kehamilan ya. Pada kondisi kehamilan itu jumlahnya akan meningkat lebih dari 5 unit per liter. Nah, terus kemudian insulin itu terkait metabolisme glukosa tadi ya. Progesteron ini juga untuk perempuan, estrogen, LH, FSH, prolaktin ini hormon menyusui pada perempuan lebih tinggi. Seks hormon binding protein, ya, testosteron ini laki-laki tentu saja yang lebih tinggi. TSH, FT4 ya, triiodothyronin, tiroksin itu hormon-hormon housekeeping atau pengendali metabolisme tubuh. Nah, kemudian parameter apa saja yang kita bisa amati dari darah? Yang pertama parameter hematologi. Hem itu artinya darah ya, atau hemoglobin. Ya, jadi komponen darah, sel darah itu disebut sebagai CBC, Complete Blood Count, metode hitung darah total. Jadi kita ambil sampel darah, taruh di preparat, lihat di mikroskop, itu dihitung satu-satu. Dia nanti tempat menghitungnya itu ada kisi-kisinya, semacam kayak bidang pandang, jadi biar nggak bingung, nanti dihitung berapa sel yang ada di situ. Sel apa aja yang bisa dihitung? Yang pertama sel darah merah atau red blood cell. Ya. Kekurangan sel darah merah menunjukkan anemia, kelebihan sel darah merah bisa macam-macam ya. Mulai bisa terjadi secara alami, secara doping darah atau faktor yang lainnya. Kemudian sel darah putih. Oh iya untuk sel darah merah, eh, kelainannya lazimnya biasanya lebih rendah atau kita kenal dengan anemia. Kalau yang naik jarang. Sel darah putih sebaliknya. Sel darah putih itu tugasnya kan membunuh infeksi ya. Tapi kalian jangan tenang, jangan senang dulu. Kalau jumlah sel darah putih meningkat, jumlah sel darah putih meningkat itu antara dua. Bisa terjadi infeksi ya, bisa terjadi autoimun. Jadi keduanya nggak bagus ya. Jumlah sel darah putih harus dijaga pada rentang yang normal. Kemudian platlet atau keping darah mencegah terjadinya pendarahan akibat darah tidak bisa membeku. Itu platlet. Nah, kemudian ada lagi hemoglobin ya. Sebuah protein yang banyak mengandung besi pada sel darah merah yang fungsinya mengikat oksigen. Nah, jadi hemoglobin kalau kita berbicara reaksi kehalalan ini adalah salah satu indikator atau salah satu tanda suatu pangan itu menjadi tidak halal kalau mengandung hemoglobin. Karena berarti ada darah di situ. Karena hemoglobin nggak ada di tempat lain kecuali darah. Jadi ya memang pasti dari darah kalau ada hemoglobin itu. Nah, terus kemudian sel darah putih. Nah, sel darah putih ini
Jenisnya banyak banget ya, sel darah putih. Jenisnya bermacam-macam ya, mulai dari limfosit, monosit, neutropil, basofil, eosinofil. Nanti harus hafal, karena ini ada di ujian. Kemudian hemoglobin ya, yang mengangkat oksigen tadi sudah dijelaskan. Hematokrit itu adalah nilai persentase volume eh, sel darah merah dibandingkan volume total darah. Em, Biasanya dihubungkan dengan yang namanya laju endap darah. Nanti kaitannya dengan kekentalan darah. Darah yang terlalu kental itu memiliki risiko sulit dipompa dan berisiko menghambat peredaran darah, jadi bisa membentuk penyumbatan. Sebaliknya, darah yang terlalu encer juga tidak bagus karena bisa menginduksi pendarahan, misalnya nanti mimisan atau yang lain gitu ya. Karena darahnya terlalu encer. Nah, kemudian ada MCV, mean corpuscular volume. Artinya ukuran rata-rata dari sel darah merah. Nah, darah sebagai suatu sistem transport, apa aja sih yang diangkut? Yang pertama gas ya, ada oksigen, CO2, makanan-makanan, produk sisa metabolisme, amonia, urea, asam urat, ya. Protein, enzim-enzim, hormon, albumin, hemoglobin, ya, imunoglobin, dan lain-lain. Elektrolit, Na, Ca2+, K, PO4, ya, dan lain-lain. Kemudian vitamin A, B, C, D, E, K, mineral, oh banyak banget mineral. Saya nggak perlu sebutkan ya, tapi nanti harus hafal ya, atau paling tidak bisa memberikan contoh lah. Makanya harus banyak membaca untuk mata kuliah ini khususnya. Nah, pada berbagai penyakit, umumnya kita bisa melakukan diagnosis dengan mengacu kepada darah. Misalnya, darah itu bisa menunjukkan gangguan cairan, gangguan elektrolit, gangguan metabolisme, gangguan perfusi. Ya. Contohnya kasus sakit kuning, jaundice. Ya. Terjadi kerusakan pada hati, ya, sehingga darah kan nanti dirubah jadi dihancurkan darah itu sisanya ada hemoglobin. Hemoglobin dipecah jadi heme sama globin. Globinnya diuraikan lagi dari protein menjadi asam amino. Asam aminonya tergantung tubuh. Kalau masih bagus bisa dipakai lagi buat bikin protein baru. Kalau udah nggak bagus gimana? Didegradasi. Masuk ke dalam siklus urea, nitrogennya hilang. Habis itu masuk lagi ke dalam reaksi siklus Krebs, naik dia ke gluconeogenesis, dan seterusnya. Tolong dibaca lagi mata kuliah metabolisme di semester sebelumnya atau IRM ya, integrasi dan regulasi metabolisme. Nah, sakit kuning misalnya sebetulnya secara alami bilirubin itu ada di dalam darah kita, tapi konsentrasinya rendah, sekitar 21 mikromol per liter. Pada orang yang menderita sakit kuning, konsentrasi bilirubin di darah bisa meningkat sampai 50 mikromol per liter. Nah, ya. Nah, kemudian ada tiga alasan utama kenapa terjadi sakit kuning ya. Kenapa bilirubin bisa naik dalam darah? Yang pertama hemolisis. Hem artinya darah. Lisis artinya hancur. Terjadi penghancuran sel darah. Kenapa? Minum alkohol, darahnya mati. Anemia, anemia hemolitik ya. Obat-obatan tertentu, parasit ya, misalnya malaria. Intinya semua yang menghancurkan sel darah merah. Sel darah merah yang hancur ya, ini akan melepaskan Hb, hemoglobin ya. Bisa menjadi haptoglobin yang semua dikirim ke hati atau dipecah jadi globin sama hem. Globinnya ini sel mana aja bisa menguraikan karena dia masuknya ke siklus Krebs. Nah, hem di hati akan dirubah menjadi bilirubin. Jadi kalau hatinya rusak, oh ya, bilirubin nanti akan masuk ke hati ya, akan dikonjugasi
diikat dengan molekul lain agar dia bisa dibuang, ya melalui feses atau urin. Nah, tapi reaksi ini bisa terhambat apabila terjadi konsumsi racun, infeksi ya, misalnya hepatitis, kemudian sirosis atau kematian sel hati, tumor stadium 1 ya, 1 derajat di stadium 1, atau tumor metastasis yang tumbuh di dalam hati. Dan yang terakhir batu empedu, gallstone. Nah, ada 3 fase terjadinya penyakit kuning ya, ada 3 jenis. Yang pertama namanya prehepatik. Jadi permasalahan terjadi sebelum masuk ke hati. Contohnya terjadi hemolisis, ya, sel darah merahnya pada pecah, mati, sehingga hemoglobinnya lepas. Nah, hemoglobin yang lepas itu akan dirubah menjadi globin dan heme. Oleh siapa? Oleh sel darah putih, oleh hati juga ya. Nah, heme diubah menjadi bilirubin tak terkonjugasi. Nah, bilirubin tak terkonjugasi hanya bisa dilanjutkan reaksinya dikonjugasikan di sel hati. Tapi apabila ada masalah macam-macam ya bilirubin apa tak terkonjugasinya itu akan berakumulasi dalam tubuh. Makanya itu menjadi indikator kerusakannya itu bukan di hati, tapi kerusakannya itu sebelum masuk ke hati. Nah, yang kedua, kerusakan sel hati. Jadi sel hatinya yang mati. Kenapa? Toksik atau racun, kerusakan fisik ya, misalnya kecelakaan, kemudian apa ya, jadi makanan, terus ya obat-obatan kayak paracetamol itu kan dia merusak hati. Apalagi kalau paracetamolnya nggak murni, masih ada prekursornya aminofenol. Itu akan merusak dari sel hati. Nah, kemudian untuk mengeluarkan hemoglobin dari dalam tubuh, hemoglobin ini harus dikonjugasikan, ditempelkan dengan senyawa lain yang lebih polar. Nah, apabila hatinya rusak, reaksi ini nggak bisa terjadi. Terus gimana? Ya sama sih mirip ya di mana bilirubinnya itu yang tak terkonjugasi akan meningkat. Jadi ini terjadi pada sel hatinya. Kemudian ya terjadi tingkatan bilirubin. Nah, sering disertai perubahan parameter fungsi hati yang lain, misalnya ALP, AST, eh, ALT itu semua positif, berarti terjadi kerusakan hati. Nah, yang terakhir itu namanya poshepatik, kerusakannya setelah hati. Bagaimana kerusakannya setelah hati? Pada kerusakan yang terjadi setelah hati itu sudah selesai mereaksikan bilirubin menjadi namanya bilirubin terkonjugasi. Nah, bilirubin terkonjugasi ini salah satunya dia banyak akan dikirim ke empedu. Nah, empedu itu juga sering ada beberapa kasus terjadi batu di empedu, namanya batu empedu, gallstone. Nah, pada batu empedu kalau batunya udah menutup cairan dari hati, maka sisa-sisa metabolisme hati nggak bisa masuk ke empedu, termasuk bilirubin terkonjugasi ini. Karena nggak bisa masuk ke empedu, bilirubin terkonjugasi akan edarkan ke seluruh tubuh sehingga di darah akan kelihatan. Ya, yang meningkat bilirubin terkonjugasi itu berarti kerusakannya poshepatik. Kalau kerusakannya di di hati itu hepatoseluler. Sebelum hati namanya prehepatik. Ya, jadi resum rangkuman dari kuliah hari ini adalah bahwa darah itu adalah komponen biokimia yang sangat penting yang mengintegrasikan keseimbangan cairan, komposisi elektrolit, fungsi transport, dan homeostasis biokimia di dalam tubuh. Demikian untuk kuliah ini. Berikut ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.